Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saat wanita muslim datang bulan atau haid, maka ada sejumlah ketentuan terkait ibadah yang dilakukan sehari-hari. Sebagai contoh, mereka tidak diperbolehkan untuk sholat dan puasa. Selain itu, ada juga perkara-perkara lainnya yang diharamkan bagi wanita muslim ketika haid. Haid merupakan peristiwa biologis yang Allah Subhanahu wa taala berikan sebagai penanda bahwa organ reproduksi wanita sehat dan berfungsi, seperti dijelaskan oleh Sayyid Abdurrahman bin Abdul Qadir As-Segaf melalui kitab Haid, Nifas, dan Istihadah. Dan inilah 8 perkara yang diharamkan wanita muslim ketika haid. Yang pertama, mandi wajib atau wudhu. Mandi wajib memang disyariatkan ketika wanita selesai masa haid dan nifas. Namun, apabila masih dalam keadaan datang bulan, maka haram hukumnya melakukan toharoh untuk haid dan nifasnya. Hal ini dikarenakan haid dan nifas adalah sesuatu yang mewajibkan seseorang bersuci. Meski demikian, mandi wajib tetap boleh dilakukan karena junub, ihram, memasuki Makkah, dan semacamnya. Yang kedua, sholat. Haram atau dilarangnya sholat bagi wanita haid dan nifas merujuk pada hadis Fatimah binti Abi Hubaisy yang berbunyi, apabila engkau didatangi haid, hendaklah engkau tinggalkan sholat. Menurut ijma ulama, fardu sholat itu gugur dan tidak perlu melakukan qada bagi wanita haid. Dari Aisyah radhiyallahu an, ia mengatakan, semasa kami sedang haid, kami disuruh oleh Rasulullah SAW supaya mengqada puasa, dan kami tidak disuruh supaya mengqada sholat. Yang ketiga, puasa. Wanita haid dan nifas dilarang berpuasa, sebab kedua hal itu menghalangi sahnya puasa. Meski demikian, wanita muslim tetap wajib mengganti puasanya setelah masa haid dan nifasnya selesai. Yang keempat, tawaf. Pelarangan tawaf bagi wanita haid didasarkan dari sabda Rasulullah SAW kepada Aisyah radhiyallahu an yang berbunyi, apabila kamu didatangi haid, lakukanlah apa yang dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji, tetapi kamu tidak boleh tawaf di Ka'bah kecuali setelah kamu bersuci. Hadis riwayat muttafaq alaih dari Aisyah. Yang kelima, membaca, memegang, dan membawa Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Waqiah ayat 79, yang artinya tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan. Yang keenam, masuk, duduk, dan iktikaf di dalam masjid. Wanita yang sedang haid dan nifas dilarang untuk masuk, duduk, dan beriktikaf di masjid meskipun mereka berwudu. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad SAW bersabda, aku tidak menghalalkan bagi orang haid atau junub memasuki masjid. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketujuh, bersetubuh meski dengan penghalang. Larangan ini mengacu pada surat Al-Baqarah ayat 222 yang artinya, karena itu jauhilah istri pada waktu haid dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Dan yang terakhir, talak atau cerai. Dalam surat At-Talaq ayat 1, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya,
"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya, dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru." Demikianlah ulasan video kali ini mengenai 8 perkara yang diharamkan wanita muslim ketika haid. Terima kasih sudah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.